Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bulan ini kita berbicara tentang melayani. Hari ini saya rindu membagikan tentang melayani dengan hati hamba. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi orang yang percaya, tapi kerinduan Tuhan adalah memanggil, memilih kita untuk menjadi alat di tangannya, untuk melayani dia, untuk menjadi hambanya. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Yang sudah katakan amin? Belum semua. Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ya, Allah menghendaki kita untuk memiliki sifat sebagai hamba yang melayani, bukan dilayani. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita dipilih. Amin. Ya, firman Tuhan katakan bahwa tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi kita dipanggil, kita dipilih bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya, tapi kita dipilih, kita dipanggil untuk tugas mulia, untuk menjadi hambanya, untuk melayani dia. Dan Tuhan tidak hanya mau kita melayani, sekedar melayani, tapi Tuhan tidak hanya mau kita dilayani, tapi Tuhan mau kita memiliki sifat sebagai hamba, yaitu melayani, bukan dilayani. Inilah yang harus terus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang melayani, dan tidak hanya sampai di situ, kita punya hati sebagai hamba. Kita melayani di dalam ketaatan, kita melayani dengan hati yang mengasihi, ya. Dan saya mau bagikan mengapa kita harus melayani. Yang pertama adalah mengikuti teladan Yesus. Kita baca tadi di Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa setiap pribadi kita harus melayani? Karena kita mengikuti teladan Yesus. Amin. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, dia melayani, bahkan dia memberikan nyawanya dia sebagai tebusan untuk setiap orang boleh mengalami Kristus. Ini teladan yang harus terus kita ikuti untuk dasar kita melayani Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus melayani? Karena inilah perintah Tuhan. Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Inilah perintah Tuhan. Untuk setiap pribadi kita pergi dan berbuah. Tuhan mau kita melayani. Tidak hanya melayani, kita melayani di rumah Tuhan. Dan selain itu kita mau melayani jiwa-jiwa, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Perintah sesuatu yang harus dilakukan. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus melayani? Bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Kita buka Yohanes 14 ayat 15. Ini bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita melayani. Kita ambil bagian. Minggu kemarin kita berbicara tentang melayani di rumah Tuhan. Mari setiap pribadi ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Kemudian kita berurusan dengan jiwa-jiwa. Karena ini bukti kita mengasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan selain hidup kita. Kita membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kita membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dikatakan bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Panggilan tertinggi dari hidup kita adalah melayani Tuhan. Kita bisa menyembah Raja, kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Itu sebuah anugerah. Melayani orang tua, melayani orang-orang yang lebih di atas kita, gubernur atau wali kota atau siapapun yang kita hormati, kita merasa itu sebuah kebanggaan. Apalagi melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Bahkan dikatakan minggu kemarin gitu, kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Tidakkah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Apabila setiap pribadi di tempat ini, umat Tuhan, gereja Tuhan, satu kekuatan, satu hati, kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mengerjakan panggilan kita. Karena ini anugerah terbesar, panggilan kita. Katanya bahwa melayani adalah sebuah kehormatan. Ya. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan dan panggilan tertinggi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan, jangan diam. Ini waktunya kita bergerak. Ini waktunya kita melayani. Ada banyak orang di sana yang membutuhkan kita. Rumah Tuhan harus diurus untuk kita bergerak bersama-sama. Ya, bahkan dikatakan adalah prinsip dalam hidup yang melayani adalah hati hamba. Ya, ini yang harus kita punya. Kita tahu melayani itu seperti apa. Tapi dasar dari segala pelayanan yang kita lakukan adalah hati yang mengasihi Tuhan. Hamba adalah seseorang yang tidak berguna, ya. Dia hanya mengerjakan apa yang dipercayakan. Berbicara tentang hati ini berbicara tentang kerendahan. Berbicara tentang hamba ini berbicara tentang kerendahan hati, gitu. Dan berbicara tentang pengorbanan. Gitu. Kita tidak bisa hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa egois ketika kita melayani. Ketika aku senang, ketika aku mood, ketika aku sedang berbahagia, bersuka cita, aku melayani Tuhan. Tapi ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, aku tidak melayani Tuhan. Bukan seperti itu yang Tuhan minta dari hidup kita. Hamba, dia mengerjakan apa yang dipercayakan tuannya. Tidak peduli apapun keberadaannya, dia hanya melakukan apa yang dipercayakan. Dan dia mengerjakan semuanya dengan sebaik mungkin, dengan tanggung jawab, dengan hati yang tulus. Dia tidak menuntut, ya. Dia tidak memaksakan kehendaknya, tapi dia tahu dia sedang mengerjakan semuanya untuk hambanya. Demikian pun kita di rumah Tuhan, dalam melayani jiwa-jiwa, kerjakan segala sesuatunya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kerjakan semuanya, dilihat ataupun tidak dilihat, diperhatikan ataupun tidak diperhatikan. Kita tahu kita sedang bekerja bagi Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan di Kolose 3, di Lukas 17 ayat 10. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Ini yang harus kita punya. Dalam melayani Tuhan, dalam melayani rumah Tuhan, ini yang harus kita punya. Ketika pekerjaan pelayanan kita kerjakan, ketika kita mengurus jiwa-jiwa, ini yang harus kita lakukan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata,
Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jemaat Tuhan, milikilah hati sebagai hamba dalam pelayanan yang dipercayakan hari ini dalam hidupmu. Kau memimpin jiwa, mungkin 2, 3, 1 atau 2 orang. Setialah, lakukanlah segala sesuatunya. Sehingga kita bisa berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Mari setiap pribadi kita masuk dalam perkara yang jauh lebih dalam lagi. Saudara ada di gereja Tuhan, saudara ada di rumah Tuhan, bukan menjadi penonton. Kita ada, bukan menjadi orang asing, bahkan pendatang. Kita keluarga di tempat ini. Kita satukan hati dan kekuatan kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk sebuah kegerakan yang besar. Dalam rumah Tuhan kita bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, menjadi barisan yang terus tersusun rapi bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan dimanapun kita ada, kita melayani jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa hanya mementingkan diri kita sendiri. Lanjutnya, kita melayani bukan untuk manusia. Amin. Kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kita buka Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Setiap pelayanan yang kita kerjakan, ketika kita mengerjakan bagian kita di rumah Tuhan, ataupun melayani jiwa-jiwa, kita sedang mengerjakan semuanya buat Tuhan. Sehingga tidak akan ada sungut-sungut, sehingga tidak akan ada keluhan, sehingga tidak akan ada perbantahan. Karena kita sedang bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita sedang melakukan semuanya untuk Tuhan. Dan dikatakan bahwa, kamu tahu ayat 24, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dari Tuhanlah kita mendapat bagian yang menjadi upah kita. Apapun yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan tahu membalas segala yang terbaik atas anak-anaknya. Apapun yang menjadi doa dan permohonanmu hari ini, Tuhan sanggup melakukannya. Dan tidak ada rencananya yang gagal atas hidup kita. Ya, kita harus tahu motivasi kita melayani, karena kita sedang melayani Tuhan. Bukan karena manusia. Walaupun kita tahu dalam rumah Tuhan, dalam melayani jiwa-jiwa ada keteraturan yang harus kita ikuti. Ada pemimpin yang harus kita hargai, yang kita hormati. Ada tanggung jawab yang dipercayakan. Tapi kalau kita menyadari lebih dari itu semua, segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Sehingga tidak ada paksaan gitu. Sekalipun pelayanan mengumumkan bahwa ayo setiap pribadi kita bergerak bersama-sama. Tapi ketika kita mengerti panggilan kita, ketika kita tahu tujuan hidup kita, ketika kita tahu bahwa dasar dari kita melayani adalah kasih kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang tinggal diam. Kita mengerjakan bagian kita lakukan bagian kita, dan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari setiap pribadi kita menjadi orang-orang yang terus melayani Tuhan. Ya, karena dari Tuhanlah kita mendapat upah yang menjadi bagian kita. Apa upah kita melayani Tuhan? Upah kita adalah ketika kita bisa melayani Raja di atas segala raja. Ketika kita bisa melayani Tuhan, itu menjadi upah kita. Dan kekekalan menjadi bagian dalam hidup kita. Mari bergerak bersama-sama. Ini waktunya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya tinggal diam. Engkau punya kerinduan untuk melayani, jangan hanya diam gitu. Gunakan semua kemampuan, bakat, talenta yang Tuhan percayakan, jangan dipendam gitu. Nanti akan diambil dari hidup kita. Apapun bakat, talenta yang kau punya, persembahkan itu bagi Tuhan. Apapun yang kita punya ini milik Tuhan. Hidup kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan ketika mengurus jiwa-jiwa, mari bawa hidupmu untuk memimpin orang-orang datang kepada Tuhan. Ini bukan waktunya untuk tinggal diam. Ini waktunya bergerak. Ini waktunya bertindak bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita satukan hati dan kekuatan kita.
Kalau setiap orang di tempat ini bersama-sama bergerak, tempat ini tidak akan cukup lagi untuk menampung jiwa-jiwa. Kita harus mencari tempat yang baru, di mana jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Ini bukan waktunya untuk tinggal diam. Ya. Bukan hanya hidup kita yang perlu Tuhan. Orang-orang di luar sana membutuhkan Tuhan. Dan ini waktunya kita bergerak. Coba kita pikirkan, coba kita bayangkan. Kita saja di luar, di dalam Tuhan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, rasanya kita tidak mampu bertahan. Ya. Air mata keluar dalam sebuah pergumulan masalah. Apalagi orang-orang sana yang tidak mengenal Tuhan. Apa jadinya mereka? Apa jadinya hidup mereka? Ini waktunya kita bergerak bagi kemuliaan Tuhan. Komsel-komsel harus menjadi sebuah kegerakan di mana nama Tuhan harus terus dipermuliakan. Dengan kondisi, dengan keadaan yang ada, tidak membuat kita menjadi mandek, gitu. Tapi bagaimana kita berpikir untuk Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan buat kita, untuk kita terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Upah kita melayani itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau kita melayani motivasinya karena manusia, kita akan selalu kecewa. Karena apa yang kita lihat dari manusia, itu selalu kekurangannya. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan besar dalam hidup kita. Dalam melayani rumah Tuhan, ada banyak masalah yang terjadi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi pembentukan proses itu membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi karena dalam melayani kita tidak sedang meminta penghormatan dari manusia. Kita tidak sedang mencari penghormatan dari manusia. Apapun yang kita lakukan, kita tahu kita sedang bekerja bagi Tuhan. Lakukan semuanya bagi Tuhan. Dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Walaupun kita bekerja bagi manusia, kita sedang melakukan semuanya bagi Tuhan. Kita sedang mengerjakan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan pelayanan yang kita lakukan itu menjadi penyembahan kita bagi Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana memberi yang terbaik, mengusahakan, mengerjakan, melakukan, memimpin jiwa-jiwa bagi Tuhan, menuntun mereka kepada kebenaran. Dan apapun yang kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan, tidak ada yang menjadi sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang dengan janji-janjinya. Dia menggenapi tepat pada waktunya. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Jangan menjadi kekristenan, Kristen yang egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya, ini waktunya kita mengambil bagian bersama-sama untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa. Apapun yang bisa kita lakukan, kita bergerak bersama-sama. Kita mempersembahkan hidup ini. Bahkan kita mengerti dasar dari pelayanan yang kita lakukan adalah hati seorang hamba gitu. Sehingga kita tidak menuntutnya. Pada saat kita mengerjakan semuanya, kita bisa berkata, kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Dan kapanpun Tuhan meminta kita untuk perkara yang jauh lebih besar, kita siap dipercayakan. Amin. Ini waktunya kita satukan hati. Ini waktunya gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk kita bergerak bersama-sama. Ya, kenapa kita harus melayani Tuhan? Kita harus mengikuti teladan Yesus. Ini perintah yang harus kita lakukan. Dan ini bukti dari kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Alangkah indahnya apabila setiap pribadi mengerti panggilan dan tujuan hidupnya, yaitu untuk melayani dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar hati yang mengasihi Tuhan. Mari umat Tuhan, persiapkan diri kita untuk perkara yang jauh lebih besar. Karena Tuhan tidak hanya mau kita menjadi biasa-biasa. Ini waktunya kita bergerak bersama-sama. Mungkin selama ini engkau diam, mungkin selama ini engkau
beribadah, komsel, hanya sekedar. Ini waktunya kita bergerak bagi Tuhan. Kita satukan hati, kita satukan kekuatan untuk kita terus mengerjakan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena untuk inilah kita dipanggil. Kalau kita mau jadi yang terbesar, kita harus menjadi pelayan. Kalau kita mau menjadi terkemuka, kita harus menjadi hamba. Ya. Dan menjadi hamba Tuhan itu bukan jabatan yang rendah. Ya, menjadi hamba Tuhan itu jabatan tertinggi dalam hidup kita, karena kita bisa melayani Dia, Raja di atas segala raja. Ada orang berpikir, ya hamba Tuhan, ya tidak usah semuanya menjadi hamba Tuhan. Benar, saudara tidak harus menjadi pendeta, ya. Saudara tidak harus menjadi penetua diakon, saudara tidak harus menjadi penginjil, ya. Tapi kita harus menjadi orang-orang. Kita harus menjadi pelita, kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh. Itu bagian dari kita melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang pendeta gitu. Hamba Tuhan adalah setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Baik pekerjaannya maupun melayani jiwa-jiwa. Dan jangan pernah lupa, selain kita melayani Tuhan, melayani rumah Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang begitu melayani Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sibuk melayani seperti Marta gitu. Kita lupa membangun kekuatan kita. Kita lupa menjadi pribadi yang setiap hari menanti-nantikan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang pertama melayani Tuhan secara pribadi, dalam persekutuan, dalam doa, dalam firman, ya, dalam cinta akan Tuhan. Kemudian kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, memimpin, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kekuatan kita. Engkau dipanggil, engkau dipilih, bukan hanya duduk diam. Kita dipanggil, kita dipilih untuk rencananya yang besar, untuk melayani Raja di atas segala raja. Karena ini panggilan tertinggi dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita berikan. Harta kita tidak ada, betul? Jabatan kita, ada orang yang lebih tinggi dari kita. Tapi sebuah kebanggaan ketika hidup ini bisa dipersembahkan bagi Tuhan. Ketika dari hidup kita ada banyak orang mengenal Tuhan. Ketika dari hidup kita bisa menyampaikan Injil Kerajaan Allah bagi banyak orang. Keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, diberkati dari hidup kita. Ya, engkau bukan pribadi yang biasa-biasa. Ada rencana Tuhan yang besar atas setiap pribadi. Mari sadari gitu. Potensi dalam diri setiap pribadi itu besar. Makanya Tuhan memilih kita. Makanya Tuhan memanggil kita. Kenapa tidak semua orang dipilih dan dipanggil hari ini? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau pribadi yang luar biasa. Gitu. Engkau dipanggil, engkau dipilih untuk menjadi alat di tangannya. Bukan hanya duduk diam, beribadah, menikmati Tuhan setiap minggu. Tapi kita harus membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kita harus membawa mereka untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Amin. 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 Semuanya mau melayani Tuhan, amin. Semuanya mau bergerak bagi kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Suaranya tidak kedengaran, amin. Ini ngantuk atau lapar atau apa gitu, ya. Mari kita satukan hati para pemurid-pemurid, apapun yang Tuhan sudah percayakan hari ini, mari lakukan dengan segenap hati kita. Jiwa-jiwa layani, pimpin mereka di dalam kebenaran. Kita satukan hati, kekuatan kita. 1-2 jiwa yang hari ini dipercayakan. Ketika kita setia menuntun mereka, mengasihi mereka, melayani mereka di dalam kebenaran, kita akan melihat pertumbuhan demi pertumbuhan dinyatakan. Ya. Dalam rumah Tuhan ada banyak pembentukan yang terjadi. Tapi itu membuat kita semakin kuat dalam melayani Tuhan. Ketika motivasi kita melayani adalah untuk manusia, kita akan selalu kecewa. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu yang dipercayakan karena kasih kita kepada Tuhan, kita akan mendapat upah yang menjadi bagian kita. Kita akan melihat perkara-perkara yang besar akan Tuhan percayakan di tengah-tengah kita lebih lagi. Ya,
Amin. Di tengah kondisi dan keadaan hari ini, kita akan melihat perkara-perkara yang besar akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari satukan hati, mari satukan kekuatan kita. Kita mau bergerak bersama-sama, amin. Kita mau melayani Tuhan bersama-sama, amin. Di dalam rumah Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Kita satukan hati dan kekuatan kita menjadi barisan yang terus tersusun rapi untuk kemuliaannya. Dan dasar dari segala hal yang kita lakukan adalah kita mengasihi Tuhan. Pelayanan yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi kehidupan ini adalah kehidupan yang melayani Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara, hidup ini kalau tidak melayani, hidup ini terasa sia-sia. Saudara, kalau hanya mementingkan diri sendiri, maka tidak berarti apa-apa, saudara. Dan kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Kehidupan yang melayani adalah kehidupan yang dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Inilah sebabnya kenapa dalam gereja Tuhan kita harus mengambil bagian. Saudara, orang berpikir ingin menjadi terbesar seperti tadi. Orang berpikir ingin menjadi terkemuka. Orang berpikir dia mau menjadi orang yang terhormat, saudara. Padahal di pemandangan Tuhan, orang yang besar itu orang yang melayani. Coba kembali kita membaca bersama-sama, saudara. Ya, Matius pasal 20, saudara. Ayat 26 tadi. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Katakan sama-sama apa? Pelayan. Sekali lagi apa? Pelayan. Pelayan itu melayani. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Hamba. Katakan sama-sama apa? Hamba. Hamba dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah abdi atau orang belian. Kalau bahasa Jepangnya hamba itu jipen. Pernah dengar? Apa? Jipen. Jipen itu adalah seseorang yang melayani orang lain. Nah, kalau saudara firman Tuhan berkata mau menjadi yang terbesar di antara kita, saudara, maka dia harus mengambil posisi sebagai hamba. Melayani di rumah Tuhan, melayani jiwa-jiwa seperti tadi. Ya, saudara, kita mau dapat apa? Coba saudara pikirkan. Pembimbing GKS di atas saudara, dia dapat apa dari saudara? Bayangin aja, saudara. Malahan kita yang malas untuk dipimpin. Pernahkah saudara berpikir, kenapa sih kakak ini kok mau saja melayani aku siang dan malam terus WA mengingatkan aku, melayani, datang ke rumah. Untuk apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Itu aja kok pikirannya. Itulah sebabnya saudaraku, kalau saudara mau menjadi orang yang terkemuka, lakukan bagiannya. Layani jiwa-jiwa seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, pada saat Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, lalu dia menjadikan manusia ini, saudara, lalu dia berpikir, tidak baik manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong bagi dia. Tapi waktu dia berpikir begitu, langsung dia bawakah penolong itu? Langsung dia bawakah pasangan hidupnya? Tidak. Apa yang Tuhan lakukan? Suruh pada mereka, Adam. Ingatkah saudara? Dia memberi sebuah tugas kepada Adam, memberi nama-nama kepada semua binatang itu. Dan ada rencana Tuhan rupanya di balik itu, saudara. Pada saat dia mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, kesenangan Tuhan, rupanya di balik itu ada rencana Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu bagi saudara dan saya, tidak hanya sampai di situ saja. Dia berpikir tentang masa depan kita, dia berpikir tentang sesuatu yang baik bagi kita. Itulah sebabnya perlu taat. Pada saat Adam taat, dia melayani Allah yang menjadikan dia, saudara. Pada saat dia taat mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, rupanya ada berkat di situ. Amin. Adam mulai dikasih Tuhan pengertian. Ini kok gak ada yang sepadan dengan aku.
ada rencana Tuhan. Adam nggak ngerti waktu itu. Kenapa Tuhan suruh kasih nama? Rupanya Tuhan punya maksud. Biar dia menyadari bahwa memilih pasangan hidup bukan sembarangan. Nah ini larinya ke pasangan hidup nih saudara. Ya? Iya karena terkait loh. Orang yang melayani Tuhan itu saudara. Wah saudara ya. Ini kan Adam ini waktu itu masih anak muda betul nggak? Belum punya pasangan hidup kan? Lalu Tuhan kasihkan pikiran, ya kan? Kalau kau mau mendapatkan sesuatu yang baik, yang berasal dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pasangan hidup yang Tuhan berikan, layani Tuhan. Kuncinya di situ loh. Ada banyak berkat di dalamnya saudara. Layani Tuhan, maka sesuatu akan mengikuti engkau dari dalam rencana Tuhan itu. Tapi pada saat seseorang sudah mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau ambil bagian, tidak mau mengurus jiwa-jiwa, maka dia sedang menghambat berkat-berkat Tuhan turun atas dia. Mau layani Tuhan, amin saudara? Layani Tuhan. Ya, saya dari SMP saudara sudah main gitar di persekutuan. Layani Tuhan. Disuruh, kamu nanti main gitar ya siap. Kamu jemput itu ya ada jiwa siap. Orang tua suruh jemput pakai mobil pergi, jemput sana, jemput situ, kumpulkan. Saya jemput saudara. Ya, lakukan. Itu bagian kita. Seperti tadi disampaikan, jangan hanya datang ke gereja, saudara nanti tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang terbesar adalah orang yang melayani Tuhan. Orang yang terkemuka adalah orang yang menjadi hamba bagi sesamanya. Melayani, menjadi jipen, menjadi posisi yang rendah. Ya, lakukan saja. Saudara pegang alat musik, saudara lakukan untuk Tuhan. Saudara pegang multimedia, saudara sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Saudara menyapu ini, membersihkan, yang menyemprot seperti kemarin saudara, itu saudara lakukan untuk Tuhan. Apa saja, lakukan untuk Tuhan. Ambil bagiannya. Saudara datang bukan hanya untuk begini saja saudara. Ya, saudaraku, ya. Lalu yang kedua tadi disampaikan jiwa-jiwa. Kita harus mengurus jiwa-jiwa karena rumah Tuhan adalah kita, saudara dan saya, jiwa-jiwa. Amin. Urus rumah Tuhan. Ya, urus jiwa-jiwa. Ya, ingatkan mereka. Terus, ya, walaupun mereka tidak mau lagi terserah, itu urusan dia. Ya, ada orang begitu kan, kalau abang ini datang dia sudah tahu, ini pasti mau bawa ke gereja. Biarkan saja dia berpikir begitu. Lakukan saja bagian kita. Dan kita yang mendapat bagian yang dari Tuhan. Amin saudara? Amin saudara? Mau melayani saudara, amin? Ya. Ya saudara, nanti saudara bisa mengambil itu formulirnya bukan hanya sekedar begitu saja, doakan, renungkan baik-baik, nanti saudara kita akan berkumpul, nanti akan diumumkan kapan kita berkumpul untuk berdoa bersama, lalu saudara ambil komitmen, ya kan, bukan ikut-ikutan, lakukan apa yang Tuhan inginkan, kecuali saudara tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu urusan saudara. Ini sudah disampaikan di gereja Tuhan. Saya berdoa supaya saudara ambil bagian melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.